Silakan mendengarkan. Apotheosis, Ascension Tubuh Chapter 1353, Between Life. Ada terlalu banyak rahasia antara hidup dan mati. Tidak banyak pejuang yang telah menguasai hukum kehidupan di dunia ini. Jenis hukum ini dapat menghidupkan kembali manusia, tetapi mereka tidak memiliki sifat mematikan yang kuat. Karena itu, di antara tiga raja keluarga setan malam, Anda adalah yang terlemah. Cacing hati yang tidak menguntungkan dapat menangani dewa-dewa ini di laut, mungkin merupakan senjata, tetapi di hadapan Tianzun yang kuat hanya dapat dianggap sebagai pediatri. Ada terlalu banyak cara untuk menahan cacing hati. Selain itu adalah menggunakan kekuatan kehidupan untuk membesarkan tanaman yang berbeda untuk bertarung. Namun, kehidupan dan kematian kecoa itu sangat kuat, dan itu hanya salah satu yang ada di dunia. Tidak ada titik koma, dan hanya ada cara berlama-lama dalam hukum kehidupan. Karena itu, ketika kata-kata yang dibisikkan lahir dan mati, banyak Tianzun mengidentifikasi identitasnya pada kali pertama. Itulah kemampuan hidup. Rotasi hidup dan mati ini bukan metode serangan. Pada saat ini, bisikan satu tangan melepaskan kekuatan hidup yang kuat, sementara sisi lain membalikkan kekuatan kehidupan, yang merupakan udara mati yang dalam. Ketika dua kekuatan tertutup pada saat yang sama, bisikan diseret ke dalam kondisi hidup dan mati. Pada saat yang sama, Luo Zeng juga terseret ke dalam kondisi ini. Ini adalah antara hidup dan mati. Makhluk antara hidup dan mati akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat unik. Secara teori, makhluk-makhluk itu mati dan hidup. Maju, yaitu, untuk hidup, satu langkah ke belakang, yaitu, kematian. Makhluk yang jatuh ke dalam hidup dan mati akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat sulit, memberikan jiwa kehancuran yang cukup besar. Keruntuhan semacam ini juga akan diterapkan pada bisikan. Tetapi bisikan itu akrab dengan hukum kehidupan, dan dia telah mengeksplorasi makna hidup antara hidup dan mati. Jenis dampak yang menghancurkan ini tidak bagus untuknya, tetapi untuk lawannya. Sangat tidak baik untuk mengatakannya. Ini seperti seorang pejuang yang mempraktikkan hukum es, menyeret lawannya ke tanah yang sangat dingin, yang keduanya akan menghadapi tekanan yang cukup besar, tetapi pejuang yang mempraktikkan sistem es secara alami akan jauh lebih mudah. Kemarahan yang kuat dan udara mati yang kaya bergabung bersama, dan rotasi di papan catur di dunia ini berubah menjadi kabut abu-abu. Luo Zeng berdiri di kabut ini dan bisa merasakan ketenangan dan ketenangan. Dari tubuhnya, pikiran yang malas lahir. Dia benar-benar merasa lelah. Peperangan asli juga diam-diam diselesaikan. Emosi negatif ini datang dengan tenang, dan bahkan perasaan sekarat mulai menyebar perlahan. Berbisik diam-diam berdiri di hadapan Luo Zeng, itu seperti bunga berdebu di sisi lain, cerah dan indah, tetapi tidak ada sekilas kebenaran di wajahnya. Ada senyum tipis di wajahnya, dan sedikit noda di matanya. Warna yang berbeda. Berada di antara hidup dan mati, kamu bisa menjaga semangatmu tetap jernih dan jernih. Ini luar biasa. Tidak heran kalau perokok mau mengikuti kamu. Asap itu konyol. Tetapi matanya masih ada di sana. Saat dia berkata, dia berjalan menuju Luo, yang menunjukkan bahwa pikiran Luo Zeng stabil dan hati seni bela diri itu sulit. Setelah banyak pejuang terlibat dalam hidup dan mati, mereka akan dikekang oleh ketakutan akan kematian. Rasa takut akan kematian tidak dapat dihindarkan oleh banyak pejuang. Bagaimanapun, kematian berarti kembali ke nol, artinya segala sesuatu yang Anda sayangi dan semua koneksi Anda akan hilang. Kekuatan ketakutan ini bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat menghancurkan hidup dan mati, dan dampak antara kematian akan relatif kecil. Karena tidak ada cinta, lebih baik mati. Sebaliknya, semakin kuat obsesi terhadap dunia, semakin besar dampaknya. Obsesi Luo Zeng tidak kuat. Apakah itu mencari Luo Hao di luar langit, atau mengejar kekuatan yang lebih kuat, atau melindungi kekasih Anda sendiri, itu adalah obsesi Luo Zeng. Pada awalnya, rasa takut masih baik, dan slogan Luo Zeng sendiri bisa dihadapkan. Tapi saat Luo Zeng menghabiskan lebih banyak waktu antara hidup dan mati, rasa takut semakin kuat. Garis-garis dan potongan-potongan di atas papan catur mulai perlahan menghilang. Di kaki Luo Zeng adalah jurang tak berujung. Dia berdiri di garis tipis di atas jurang. Semakin kuat obsesinya, semakin takut mati. Aku tidak bisa mati. Mata Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Kata-kata berbisik menatap Luo Zeng dengan tatapan ringan. Sebenarnya, antara hidup dan mati, itu adalah ujian obsesi. Semakin kuat obsesinya, semakin kuat obsesinya sendiri. Tidak terlihat, keadaan pikirannya sendiri akan sepenuhnya hancur oleh obsesinya sendiri. Di atas garis tipis ini, Luo Zeng mengambil langkah ke arah berbisik. Pada saat dia mengambilnya, dia pergi ke bisikan. Ketakutan dalam hatinya benar-benar tak tertandingi. Ini bukan fantasi, tetapi realisasi hidup dan mati yang keluar masuk yang dipaksakan di benaknya oleh kehidupan yang keras. Dalam suasana hati Luo Zeng sekarang, tidak mungkin untuk menolak dan tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah membunuh rasa takut sebelum tumbuh. Hei, momen Luo Zeng ini juga sangat sia-sia. Di wajah bisikan itu, dengan sedikit senyum, kedua tangan terangkat ke belakang, sama seperti air. Jari-jari kakinya terhubung beberapa kali pada garis tipis, dan saat ini adalah jarak kembali. Tidak ada gunanya, hati seni bela dirimu benar-benar solid. Itu karena kamu memiliki obsesi yang besar. Sayangnya, semakin dalam keputusanmu, semakin kuat rasa takutmu. Ketika ketakutan mencapai tingkat tertentu, bisik dengan tangan batu giok ditarik, tangan itu tampaknya memegang hati Luo Zeng secara umum. Waktunya akan, hati meledak dan mati, kamu akan takut mati. Ada ilusi di alam semesta, dan metode pembunuhannya sangat mirip dengan berbisik. Ini adalah penggunaan ilusi untuk menguraikan adegan yang sangat nyata, sehingga pihak lain sangat terperangkap di dalamnya dan akhirnya menyebabkan kematian. Tetapi ilusi pada akhirnya adalah ilusi, dan tingkatnya tidak dapat dibandingkan dengan bisikan hidup dan mati. Antara hidup dan mati ini adalah pemahaman suci tentang kehidupan. Ini bukan ilusi, juga tidak bisa dilanggar.
Jika Anda ingin bertahan hidup antara hidup dan mati, Anda hanya dapat memilih untuk menghancurkan hidup dan mati. Di atas bidak catur, lampu pahit duduk diam di dalamnya. Meskipun ia tidak terlibat dalam hidup dan mati, momentum yang muncul dari papan catur di atas surga dan bumi menariknya. Amitabha, bisik lampu pahit. Dia telah lama menganggap bisikan sebagai salah satu saingan terbesarnya. Namun, antara hidup dan mati, tidak ada kematian bagi lampu pahit. Agama Buddha dan Taoisme segar dan tidak puas. Obsesinya adalah menyerah pada Buddha. Jika Anda dapat hidup dan mati, Anda dapat mencapai tubuh emas Buddha, tetapi Anda dapat mencapai ketidakjelasan dari lampu pahit. Dan melepaskan obsesi ini tidak sulit untuk lampu pahit. Di wajah Hua Tianming dan Xuan Yuan Chenfeng, mereka juga menunjukkan warna yang bermartabat. Cara yang bisa dijumpai Luo Zeng, juga bisa mereka temui. Ini antara hidup dan mati. Bagi mereka berdua, saya khawatir ini juga ujian yang bagus. Sekarang saya perlu memikirkan metode mengatasi masalah. Ketakutan itu seperti iblis, menyerap obsesi Luo Zeng dan tumbuh liar. Pada saat ini, Luo Zeng cemas, dan semakin kuat ketakutannya, semakin dia menanggung beban batinnya. Mati. Pada saat sprint, Luo Zeng akan meledakkan semua yuan di dalam tubuh pada saat yang sama. Seluruh orang seperti embusan angin, mengejar bisikan dengan kecepatan sangat cepat. Tapi bisikan itu hanya senyum kecil, dan sosok itu diam-diam terpelintir, seperti kupu-kupu pintar, menari di garis tipis itu. Berjalan di tepi hidup dan mati, itu adalah kejadian yang biasa baginya. Pada saat yang sama kekalahan, Luo Zeng berbalik, dan Lei Feng dan pedang sudah ada di tangan mereka. Tapi sebelum dia bisa membuat gelombang serangan berikutnya, jantungnya tiba-tiba pecah. Putong. Hatinya memiliki kontraksi yang tajam. Suara jantung berdetak, sehingga bahkan bisikan itu dapat didengar dengan jelas. Suara ini benar-benar manis, bisik senyum. Jantung tidak bisa menahan lompatan gila, Luo Zeng bertemu sekali dalam rahasia penyihir. Tetapi pada saat itu karena stimulus eksternal, dan Luo Zeng mampu menanggungnya, dan berpikir tentang metode tracking. Tetapi sekarang jantungnya berdetak kencang, tetapi karena dirinya sendiri. Jantung tiba-tiba berdenyut, Luo Zeng mendesah, wajahnya menunjukkan warna kesakitan. Stasiun bisikan tidak jauh, itu adalah senyum tipis, kamu memiliki hati yang kuat. Sayangnya, kamu masih memiliki obsesi yang lebih kuat, memikirkan kelangsungan hidup. Suaranya baru saja jatuh. Putong. Jantung Luo Zeng melompat dengan keras lagi. Kali ini, tenggorokan Luo Zeng diwarnai dengan aroma manis, dan kemudian ludah darah keluar, dan seluruh orang itu berbaring di garis tipis,